Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi bersama kami di dalam program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, sama-sama pada pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan setiap aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terdapat di dalam kitab Nahum. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Nahum pasalnya yang ketiga. Nahum pasalnya yang ketiga, kita akan baca ayatnya yang ketujuh. Nahum pasal 3 ayatnya yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Nineve sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Puji Tuhan. Kitab Nahum adalah satu kitab yang ditulis oleh Nabi Nahum. Untuk apa? Untuk bangsa Nineve. Jadi orang-orang Nineve ini adalah orang-orang yang sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Betapa luar biasanya mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Pada 150 tahun sebelumnya Allah telah mengutus nabinya, yaitu kita tahu bersama, yaitu Yunus. Yunus pergi ke kota Nineve ini untuk apa? Untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk memberi suatu keselamatan. Yunus itu pergi dengan membawa satu kabar baik di mana Allah masih mengasihi kota tersebut. Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10, Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-15, saya bacakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini adalah satu hal yang dikutip Paulus dari Nahum. Bagaimana Allah mengutus nabinya, hambanya. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan kabar keselamatan. Untuk memberitakan kabar yang baik bagi bangsa, bagi suatu atau orang-orang yang sudah mulai jauh kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang menjadi satu hal yang tidak baik adalah bangsa Nineve pada awalnya menerima kabar baik itu. Mereka bertobat, mereka berbalik kepada Allah. Tetapi 100 tahun kemudian, 150 tahun kemudian, bangsa ini kembali jauh kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka memberontak di sana. Mereka yang tadinya tidak terlalu jahat, tetapi saat itu mereka semakin jahat. Makanya dalam Nahum pasalnya yang ketiga ayat 7 berkata, Nineve sudah rusak. Segala sesuatu yang ada di kota itu sudah rusak. Dosanya sudah berbau busuk di hadapan Allah. Makanya Allah memang pengasih, memang pengampun, memang penyayang. Tetapi Allah juga punya kesabaran. Allah itu hakim yang adil. Kita tidak bisa melupakan itu. Artinya ketika kita umat manusia sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mungkin sudah sampai melayani Tuhan. Tetapi kalau kita memilih untuk berbalik, kita memilih untuk tidak taat, atau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, kita akan menerima konsekuen. Makanya daripada itu, seperti Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian diberikan kehendak bebas ketika manusia itu diciptakan. Kita juga diberikan kehendak bebas, free will. Kita bisa melakukan apa saja.
keselamatan sudah diberikan kepada kita, tetapi kita yang memegang keselamatan itu. Apakah kita mau tetap berpegang kepada firman Allah atau kita mau berbalik? Tetapi kita tidak bisa lupa bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah bisa menghukum kita seperti kota Nineve, bagaimana pada akhirnya Allah pun menghukum kota ini. Pada akhirnya Allah membinasakan kota ini. Karena apa saudara? Kota ini atau bangsa ini sudah rusak. Pertanyaannya, kenapa sudah rusak? Yang pertama adalah karena meninggalkan Tuhan. Bangsa ini dengan sadarnya meninggalkan Allah atau menyembah Allah lain, menyembah dewa-dewa lain, sehingga itu adalah satu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, kenapa bangsa ini rusak? Karena menjadi lawan Tuhan. Kita baca dalam ayatnya yang kelima, dalam Nahum pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang kelima. Lihat, aku menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, auratmu kepada bangsa-bangsa. Ulangi, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan. Jadi kota ini atau bangsa ini sudah menjadi musuhnya Allah. Apakah yang akan kita lakukan kalau kita sudah berkompromi dengan dosa dan kita sudah menjadi hukum Allah? Kita sudah menjadi musuhnya Allah. Itu adalah satu hal yang kita hindari. Bagaimana? Teruslah hidup untuk berkenan kepada Allah. Teruslah hidup untuk berkenan kepada Kristus. Agar apa? Agar kita tetap diberkati oleh Tuhan. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Memang Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun, tetapi juga Dia adalah hakim yang adil, yang mengadili setiap perbuatan kita. Jadi bangsa Nineve ini adalah satu pelajaran bagi kita bagaimana Allah mengasihi umatnya, mengasihi setiap orang-orang. Tetapi Allah juga menghukum kalau orang itu berbalik kepada Allah. Jadi firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kita tetaplah hidup berkenan kepada Allah, tetaplah mengejar segala firman Tuhan. Karena Daud berkata, aku suka akan Tauratmu, aku suka akan perintahmu. Karena firman itu yang akan membawa kita untuk tetap terus berjalan atau kita tetap terus ada di jalannya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.